Honda. Di musim ini, performa Honda sudah mulai terlihat ada peningkatan. Para pembalap Honda sudah mulai bisa bersaing di papan tengah, seperti Joan Mir dan Luca Marini. Dua pembalap tim pabrikan Honda yang mulai bisa bersaing di papan tengah. Untuk Somkiat Chantra, kita anggap sebagai pembalap tambahan saja. Nah, pembalap satu ini yang perlu kita apresiasi. Siapa lagi kalau bukan Johann Zarco. Sebenarnya sejak musim lalu, waktu pertama kali Zarco gabung Honda, sudah menunjukkan tanda-tanda yang mengesankan di atas mesin C213V. Dirinya selalu unggul di atas dua pembalap tim pabrikan Honda, Joan Mir dan Luca Marini. Zarco juga jarang sekali mengeluh soal kondisi motor Honda yang masih amburadul. Zarco tidak banyak bicara. Musim lalu, di klasemen akhir pembalap, Zarco menempati posisi 17. Dirinya unggul di atas Joan Mir dan Luca Marini, yang berada di posisi 21 dan 22. Bahkan Zarco juga unggul dari rekan setimnya, yaitu Takaaki Nakagami, yang dimana Nakagami sendiri sudah bersama Honda sejak 2018. Jadi artinya Nakagami pembalap paling senior di Honda. Kehebatan yang ditunjukkan Zarco mungkin karena bakat pengalamannya di MotoGP. Kecepatan yang Zarco miliki di musim lalu dia teruskan sampai ke musim ini. Barcelona Test, Sepang Test, dan Buriram Test, Zarco lebih banyak fokus pada pengembangan motor. Di seri perdana GP Thailand dan sejak free practice pertama, Zarco sudah menunjukkan kecepatannya dengan menempati posisi ke-11. Performa bagusnya ini dia lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu practice dengan finish di posisi ke-10 dan otomatis dapat jatah tiket terakhir untuk langsung ke kualifikasi 2. Di momen ini Joan Mir juga sempat bikin kejutan dengan finish di posisi ke-6. Di sesi kualifikasi, Zarco start posisi 12. Di sprint race, Zarco berhasil finish di posisi 10. Awal yang baik untuk Zarco. Lalu di race, Zarco menunjukkan kelasnya dengan finish di posisi 7. Untuk Joan Mir sendiri, walaupun dia start di depan Zarco yaitu 11, dia harus gagal finish karena terjatuh. Di seri selanjutnya yaitu Argentina, forma Zarco makin luar biasa. Di free practice pertama, dia bisa finish di posisi kedua. Di practice, Zarco lagi-lagi berhasil lolos ke kualifikasi 2 dengan duduk di urutan ke-7. Di free practice kedua, Zarco tembus 5 besar dengan finish di posisi ketiga. Lalu di sesi kualifikasi ini menjadi start terbaik Zarco sejauh ini bersama Honda. Dirinya berhasil menempatkan RC213V di grid terdepan dengan start di posisi ketiga. Di sprint, Zarco finish ke posisi keempat. Dengan hasil ini, Zarco merasa senang dan mengincar podium di balapan utama. Zarco merasa bisa melaju kencang untuk podium, dan harapan Zarco bisa bersaing dengan Alex dan Mark. Akan tetapi ternyata untuk mendapatkan podium di balapan utama sangat sulit. Zarco akhirnya finish di posisi 6. Zarco harus bertahan dari serangan para rival. Startnya motor Honda yang dikendarai Zarco tidak sebagus punya pabrikan Eropa. Hal itu menyebabkan Zarco kesulitan untuk mendapatkan posisi terbaik di tikungan pertama. Tapi kecepatan yang dimiliki Zarco sungguh luar biasa. Zarco bisa mengimbangi kecepatan dari motor Eropa. Di seri Amerika, Zarco sempat kesulitan saat di praktis. Jadi Zarco hanya menempati posisi 20, gagal lolos ke kualifikasi 2 dan harus memulai dari kualifikasi 1 terlebih dahulu. Di sesi kualifikasi, Zarco tak mampu tembus ke kualifikasi 2 dan harus start di posisi ke-15. Di sprint, Zarco tak bisa berbuat banyak dan hanya finish di posisi ke-16. Di balapan utama pun juga sama, bahkan Zarco finish di posisi paling buncit. Walaupun kesulitan di seri GP Amerika, tapi Zarco masihlah pembalap Honda terbaik. Selama musim 2025 ini berjalan, Zarco sudah bisa bersaing di 10 besar, bahkan 5 besar juga. Zarco juga sempat start posisi 3 di seri Argentina. Hal ini membuat Zarco layak ke tim pabrikan. Sylvain Guintoli pun menyebut Zarco pantas mendapatkannya. Di LCR, Zarco mendapat perlakuan yang sama, motor yang sama, dan bahkan kontraknya pun juga langsung dari HRC.
Dalam hal teknis tidak akan banyak berubah. Mungkin Honda ingin mempertahankan kursi pabrikan agar menarik perhatian pembalap lain seperti Pedro Acosta atau Toprak. Karena ada rumor yang mengatakan Toprak ingin ke MotoGP di 2026. Dan opsi tim yang tersisa untuk musim depan ya cuman Honda. Lalu dalam pernyataan yang dilansir dari GP1, Zarco mengutarakan ambisinya untuk naik ke tim pabrikan. Kata Zarco, tujuannya saat ini adalah memperkuat ikatan dengan Honda guna menciptakan kesempatan untuk naik ke tim pabrikan. Dan salah satu poin penting lainnya yang makin memperkuat posisi Zarco di mata Honda adalah kemenangannya di balap ketahanan Suzuka 8 jam. Hal ini juga membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Jika bisa menampilkan performa terbaik, Zarco pantas mendapatkannya. Kursi tim pabrikan di depan mata. Performa di musim 2025 ini sudah jadi bukti nyata. Kemenangan di balap ketahanan Suzuka makin memperkuat prestasinya. Tinggal kita lihat di musim depan siapa yang akan dipilih Honda. Balapan di GP Qatar kemarin juga sudah menampilkan performa terbaik. Start di posisi ke-7 dan di balapan utama berhasil finish posisi 5. Jadi Zarco layak ke tim pabrikan Honda. Tidak ada alasan lainnya. Kecepatannya sungguh nyata. Sekian dulu dari saya, terima kasih.